Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada pertemuan pengantar statistik ini kita akan bahas beberapa istilah dalam statistik. Istilah-istilah ini akan selalu kita ulang pembahasannya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin di antara kalian semuanya pernah mendengar istilah-istilah ini. Statistik, populasi dan sampel, rata-rata, modus dan median, standar deviasi dan korelasi. Ketika kalian masih SMA, tentu sering mendengar istilah-istilah ini. Nah, istilah-istilah ini itu akan kita bahas nanti dalam banyak kajian, dalam banyak pertemuan dalam statistik kita akan ulang-ulang istilah-istilah ini. Oke, kita akan bahas satu-satu istilah-istilah dasar dalam statistik. Ini adalah masalah yang mungkin adalah bagian dari kajian statistik, gitu ya. Yaitu di mana ada fenomena H yang kemudian itu diuji, gitu ya, eee, obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS, gitu. Di mana dalam pengujian itu, gitu ya, eee, ketika para penderita AIDS, gitu ya, sebanyak 146, gitu ya, hanya ada satu orang yang meminum obat ini, itu yang meninggal dibandingkan dengan 19 dari 137 pasien dalam kelompok kontrol yang tidak minum apa-apa. Artinya, penderita AIDS yang diberi obat itu lebih sedikit meninggal daripada yang tidak diberi obat. Nah, ini adalah salah satu contoh kajian dalam statistik, cuman ini statistiknya adalah lebih tinggi ya, bukan dalam statistik deskriptif. Istilah statistik ini, yang betul itu statistika atau statistik, gitu ya. Misalnya nih, statistik menunjukkan penderita COVID-19. Badan Statistik Nasional. Statistik adalah ilmu klasifikasi. Nah, sebenarnya istilah ada perbedaan tidak statistik dengan statistika, gitu ya. Ini adalah referensi di bukunya Bruce M. King, gitu ya. Statistic is to refer to any set of facts that involve numbers. Statistik adalah satu set fakta yang melibatkan fakta-fakta itu dalam bentuk angka. Misalnya statistik kelahiran, statistik pengangguran, gitu ya. Terus kemudian statistik itu adalah juga sebuah spesialisasi dalam bidang ilmu matematika. Statistik is the science. Statistik adalah ilmu yang mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menganalisis data. Artinya di sini ada dua kata, sama-sama statistiknya, tetapi istilahnya berbeda, gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, ini ada istiad bahasa dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya sama statistik saja ya. Tapi khusus untuk orang Indonesia, statistik itu diartikan untuk statistik yang dalam bentuk data, gitu ya. Ini data. Sementara statistika itu adalah untuk yang ilmu. Tapi ini hanya khusus untuk istilah di Indonesia. Seperti matematik diterjemahkan jadi matematika, tetapi matematik tidak ada dua istilah yang berbeda gitu. Tapi statistik ada istilah yang berbeda. Sementara jika tidak pakai S ini ya, eh, hanya satu kata, statistik itu adalah sebuah angka atau indeks gitu ya, deskriptif dari sebuah sampel gitu. Oke, misalnya rata-rata gitu ya. Rata-rata yang diperoleh dari sampel
itu disebut dengan statistik. Itu. Statistik dari segi tujuan itu ada dua. Jadi dikatakan deskriptif dan inferensial itu karena tujuannya yang berbeda. Tujuan yang pertama adalah mengorganisasi atau mengelola dan juga meringkas pengamatan-pengamatan atau data-data gitu ya, sehingga lebih mudah dipahami. Itu namanya statistik deskriptif. Dibentuk dalam tabel, dibuat dalam grafik, gitu ya, dibuat dalam angka-angka yang lebih umum seperti rata-rata itu adalah untuk memudahkan data-data yang sangat banyak dalam sebuah sampel atau dalam sebuah populasi. Sementara inferensial itu adalah statistik yang tujuannya adalah membuat kesimpulan tentang kondisi yang ada dalam populasi, di mana kesimpulan itu adalah hasil pengolahan data dari sampel, gitu ya. Yang diolah datanya sampel. Misalnya mahasiswa psikologi angkatan 2023 diambil beberapa mahasiswa. Secara keseluruhan angkatan 2023 itu ada 200. Kemudian diambillah sampelnya 50. Nah, dari 50 orang yang masuk sampel itu kemudian dibuat kesimpulan untuk semua mahasiswa atau populasi. Gitu ya. Itu namanya statistik inferensial. Dalam statistik selalu melibatkan gitu ya, dua istilah ini, populasi dan sampel. Itu. Data yang diolah gitu ya, itu bisa dari populasi, bisa dari sampel. Misalnya mahasiswa psikologi secara keseluruhan ada 600 mahasiswa gitu ya. Maka itu adalah populasinya. Populasinya mahasiswa psikologi sebanyak 600 mahasiswa. Terus kemudian diambil 150 sebagai sampel gitu ya. Ketika semua data itu diolah dari 600 mahasiswa gitu ya. Misalnya stres mahasiswa. Ketika data itu diolah seluruh mahasiswa psikologi, maka itu disebut dengan data berbasis populasi atau yang disebut dengan parameter. Sementara jika data itu diolah dari 150 mahasiswa psikologi dari 600 mahasiswa psikologi, nah ketika dihitung rata-ratanya, rata-rata stres mahasiswa misalnya, maka rata-rata stres mahasiswa berdasarkan sampel itu disebut dengan statistik. Jadi hasil pengolahan data dari populasi disebut parameter, sementara data diolah dari sampel disebut dengan statistik. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. Data yang diperoleh dari populasi disebut parameter, sementara data yang diperoleh dari sampel disebut dengan statistik. Nah, penyimpulan sampel untuk populasi itu samplingnya atau sampelnya itu diambil dengan teknik namanya random sampling. Random sampling adalah pengambilan data dari populasi ke sampel di mana semua anggota populasi itu punya peluang yang sama untuk jadi sampel, gitu ya. Maka diundi seperti arisan, ada data seluruh mahasiswa 600, mahasiswa psikologi sebanyak 600. Nah, kemudian diundi itu 600 mahasiswa itu sebanyak 150 kali. Sehingga kemudian terpilihlah 150 mahasiswa. Itu artinya caranya seperti random sampling gitu ya. Tapi jika misalnya dari 600 mahasiswa itu hanya ambil saja angkatan 2023 gitu ya tanpa mempertimbangkan angkatan 2021, 2020, 2022, maka itu disebut tidak menggunakan random sampling. Ketika statistik itu data statistik diambil dari populasi menjadi sampel, kemudian dihitung datanya dengan cara random sampling, sampelnya diambil dengan cara random sampling, maka statistiknya itu akan
eee, berupa statistik parametrik, gitu ya. Kenapa? Karena sampelnya memiliki karakteristik seperti populasi. Misalnya, sampelnya punya distribusi normal, gitu ya. Tentang distribusi normal nanti kita akan bahas. Jadi ketika sampelnya ini, gitu ya, memiliki karakteristik sama seperti populasi, maka statistiknya adalah statistik parametrik. Tetapi jika sampelnya ini diambil secara non-random sampling, hanya ambil saja, misalnya mahasiswa yang diambil hanya mahasiswa psikologi angkatan 2023, yang lain tidak, maka itu tidak menggunakan random sampling, maka statistik yang diuji, gitu ya, itu adalah statistik non-parametrik karena dia tidak mewakili populasinya. Ingat, hasil pengolahan data dari populasi disebut parameter, maka ketika sampel itu punya karakteristik yang sama seperti populasi, gitu ya, maka statistiknya disebut dengan statistik parametrik. Sementara jika sampelnya itu tidak memiliki karakteristik seperti populasi, maka statistiknya adalah statistik non-parametrik. Statistik yang dikaji dalam ilmu psikologi itu adalah statistik terapan. Artinya, kita menggunakan logika-logika statistik untuk kepentingan kita, untuk dalam penelitian psikologi, gitu ya. Jadi kita tidak membahas, eee, apakah, eee, penghitungan matematikanya itu benar atau salah, apakah teorinya benar atau salah, gitu ya. Tapi yang kita gunakan adalah tinggal memakai saja ilmu yang ditawarkan dalam statistik untuk kemudian kepentingan, eee, ilmu psikologi. Biasanya statistik itu tujuannya adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian. Misalnya, pertanyaan ini apakah ada perbedaan, kemampuan bahasa anak SD kelas 3 antara SD A dan SD B, gitu ya. Nah, kemudian, eee, ditanya apakah rata-ratanya sampel 1 dan sampel 2 itu berbeda atau enggak, gitu ya. Sampel satunya misalnya SD Harapan, kemudian sampel 2-nya SD Mulia, gitu ya. Nah, rata-ratanya beda atau enggak? Kemudian, eee, diuji, statistiknya, gitu ya. Diuji statistiknya, gitu, kemudian dengan membandingkan rata-ratanya, biasanya menggunakan rata-rata UJT, gitu ya. Terus kemudian disimpulkan dalam statistik bahwa ternyata dalam hitungan statistik itu, ada perbedaan antara rata-rata sampel 1 dan sampel 2, rata-rata skornya gitu ya, skor kemampuan berbahasanya. Sampel 1 dan sampel 2 berbeda. Ternyata sampel 1 itu lebih tinggi rata-rata skornya daripada sampel 2. Kemudian ini kesimpulan statistiknya ya, ada perbedaan nilai rata-rata sampel 1 dan sampel 2. Sampel 1 lebih tinggi daripada sampel 2. Saya kemudian dibuat sebuah kesimpulan penelitian. Sampel 1 tadi itu adalah SD Harapan, sampel 2 SD Mulia. Oh, ternyata kesimpulannya SD Harapan memiliki kemampuan berbahasa lebih baik daripada SD Mulia. Dalam statistik itu selalu melibatkan, sebuah variabel, minimal sebuah variabel. Tanpa ada variabel maka tidak bisa dilakukan kajian statistik, gitu ya. Nah, dalam kajian statistik itu biasanya ada variabel yang mempengaruhi, gitu ya, dilambangkan dengan huruf X, terus kemudian ada variabel yang dipengaruhi, biasanya disimbolkan dengan huruf Y, terus kemudian ada variabel penyambung, variabel yang, eee, mempengaruhi, gitu ya, yang menjembatani atau, yang menjembatani antara variabel independen dan variabel dependen, gitu ya. Minimal ada 2 ini, minimal ada 2 variabel independen dan dependen, tidak harus ada variabel confounding ya. Tapi bisa juga
ada variabel lain selain dua variabel ini untuk dikaji. Tapi minimal kalau dalam sorry, minimal satu variabel. Kalau satu variabel itu berarti eh, tanpa ada variabel yang dipengaruhi atau mempengaruhi. Tetapi kalau dua variabel itu ada variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Contohnya misalnya berapakah nilai mata kuliah statistik dari 40 mahasiswa. Nah, variabel itu adalah data yang bervariasi. Variabel itu dari dua kata, vary dan able. Ya, dalam bahasa Inggrisnya able. Vary itu bervariasi, able itu mampu. Berarti data yang mampu bervariasi dan mungkin bervariasi. Gitu ya. Misalnya berapakah nilai mata kuliah statistik dari 40 mahasiswa? Itu berarti ketika nilainya bervariasi, ada yang A, ada yang B, ada yang C, maka itu bervariasi. Ketika ada aja skor yang berbeda, maka itu bervariasi. Ketika semua skornya sama, maka itu tidak bervariasi. Gitu ya. Sementara lawan dari variabel itu adalah konstanta, di mana ada angka yang dia selalu tetap, gitu ya, seperti pi, gitu ya, atau ini pertanyaan ini, jumlah hari di setiap minggu itu konstanta. Artinya setiap minggunya selalu ada 7 hari, gitu ya. Itu konstanta. Kemudian variabel itu ketika dia memang apa bervariasi, berbeda, tetapi ketika diambil datanya juga mungkin bervariasi. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin ada dua, laki-laki dan perempuan. Tapi ketika diambil datanya, ternyata penelitiannya di eh, pesantren perempuan gitu ya. Maka data itu nggak akan bervariasi. Kenapa? Karena semua data yang diambilnya adalah semua santrinya perempuan. Maka untuk meneliti misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap stres siswa atau membandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam stres mengikuti pelajaran gitu ya, maka itu adalah pengaruh jenis kelamin terhadap stres. Maka harus diteliti pada kelamin laki-laki dan juga pada kelamin perempuan. Jika misalnya itu diteliti pada pesantren perempuan, ya maka tidak akan bervariasi. Kenapa? Karena jenis kelaminnya semuanya sama. Dalam data statistik, dalam angka itu, gitu ya, ada 4 jenis data. Satu, data nominal. Angka, jadi data statistik itu selalu data angka yang diolah, gitu ya. Nah, data-data itu ada jenisnya. Satu itu data nominal. Data nominal adalah hanya sekedar angka, tetapi angka-angka itu tidak bermakna bahwa angka itu memiliki nilai lebih baik daripada angka yang lain. Itu disebut dengan angka nominal. Contoh, nomor absen. Nomor absen itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka itu adalah nominal. Artinya angka 1 itu tidak lebih baik daripada angka 2 atau sebaliknya. Angka 2 lebih baik daripada angka 1. Itu hanya identitas saja. Ya, itu. Misalnya orang pakai baju merah, orang pakai baju putih, orang pakai baju hitam. Itu juga data nominal, gitu ya. Karena eh, itu hanya beda warna saja, tetapi tidak menunjukkan nilai bahwa warna merah lebih baik daripada hitam daripada putih. Maka semua angka itu nilainya sama, 1, 2, 3. Misalnya kayak seperti pemain basket, gitu ya, main sepak bola, pemain olahraga, nomor punggung 1 itu tidak berarti dia lebih baik daripada nomor punggung 2 atau sebaliknya. Itu. Data yang kedua itu adalah data ordinal. Artinya angka-angka yang mana angka itu memiliki nilai yang lebih baik. Ordinal dari kata order, artinya mengurutkan atau berurutan. Gitu. Artinya ada angka yang dia lebih baik atau lebih tinggi daripada angka lain. Atau sebaliknya ada angka yang lebih rendah daripada angka lain. Contohnya angka 1 lebih rendah daripada angka 2, angka 2 lebih rendah daripada angka 3.
Jadi ada urutan gitu ya. Misalnya kalau semua siswa itu disuruh berdiri mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kemudian diurutkan. Angka nomor satu itu yang paling tinggi, angka yang terakhir itu yang paling rendah. Maka itu adalah order, gitu ya, data ordinal. Angka satu lebih baik daripada angka nomor dua. Nah, namanya ordinal itu bisa jadi angka yang lebih gede itu lebih baik daripada angka lebih kecil, gitu ya. Tapi bisa juga angka lebih kecil itu lebih baik daripada angka yang lebih besar. Misalnya ranking itu nomor satu itu lebih baik daripada nomor dua, daripada nomor tiga. Gitu ya. Kemudian interval itu adalah data seperti angka seperti ordinal, ada angka yang lebih baik daripada angka yang lain, tetapi dia mengandung nilai negatif dan positif dan nol. Gitu ya. Di mana disebut dengan interval itu artinya jarak antara 2 sama 3 itu sama jaraknya dengan 2 dengan satu. Jadi jarak antar angka itu sama, maka disebut dengan interval. Sehingga kemudian semua angkanya sangat mungkin ada. Misalnya 0 ke 1 itu bisa jadi 0,01, 0,02, dan 0,09 dan seterusnya. Gitu ya. Itu semua angka mungkin terjadi di interval ini. Dan dia ada nilai nolnya di tengah. Gitu ya. Terus kemudian nilai rasio. Nilai rasio adalah angka di mana tidak ada nilai negatifnya. Dia punya sifat seperti nilai interval di mana jarak antara angka satu dengan angka selanjutnya itu selalu sama. 0 ke 1 itu sama dengan 1 ke 2. Ya. Tapi kemudian kalau ada nilai nolnya, maka yang diukurnya itu tidak punya esensinya. Misalnya nih, berat badan, kalau berat badan orang itu adalah nol, maka orangnya nggak ada. Atau misalnya batu, berat dari batu itu nol, makanya batunya nggak ada. Artinya nolnya ini adalah punya nilai absolut, gitu ya. Artinya nilai nol itu berarti tidak ada wujudnya, gitu ya. Seperti tinggi badan itu juga rasio, gitu ya. Nah, ini contoh perbandingan interval dan rasio. Misalnya kalau rasio itu seperti derajat Kelvin ya, ya dia ada nol absolut gitu ya. Artinya yang diketahui nilai nol di derajat Kelvin itu berapa derajat Celcius. Sementara kalau derajat Celcius dibandingkan dengan eh, derajat Kelvin, nol itu sama dengan 273 derajat Kelvin. 50 derajat itu dengan 323 derajat Kelvin. Gitu ya. Ini antara, ya ini 50 derajat, ini 50 derajat. Gitu ya. Jaraknya dalam derajat Celcius. Gitu ya. Ya, ini pemakaiannya ya. Contoh nominal itu jenis kelamin, kelompok etnis, agama. Ordinal itu tingkat militer, ranking sekolah, gitu ya. Terus kemudian interval itu adalah temperatur Celcius atau Fahrenheit. Sementara kalau rasio panjang, berat, gitu ya. Waktu yang dihabiskan atau temperatur dalam derajat Kelvin. Apakah statistik itu berbohong? Ini adalah maksudnya ketika banyak orang mengatakan statistik itu hanya utak-atik data, gitu ya. Maka statistik itu bisa diolah sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Maka itu tidak benar. Statistik itu hanyalah sebuah alat untuk mengolah sesuatu. Statistik itu bisa bohong ketika orang yang mengolahnya itu bohong, mengolah datanya sesuai dengan keinginan. Misalnya,
eee, survei pemilihan presiden, maka dia surveinya ditujukan untuk memenangkan salah satu calon presiden saja, sementara calon presiden yang lain itu harus selalu kalah, gitu ya. Maka itu adalah statistiknya bohong. Dia tidak sesuai yang ada di lapangan. Jadi kebohongan statistik biasanya dilakukan karena orangnya yang bohong. Jadi bukan statistiknya yang bohong, tetapi teknik yang digunakannya itu sesuai keinginan orang tertentu, tidak sesuai yang ada di lapangan atau di populasi. Maka itu adalah statistiknya bohong. Statistik bisa menggunakan berbagai aplikasi, SPSS, JSP, atau Yamovi. Demikian materi pengantar ini, semoga bisa dipahami. Kita akan bahas lebih detail di dalam kelas. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.